Allahumma dzakirna minhuma sina alimna minhuma jahilna rzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف اجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul mannan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul rahmati wal manfa'at. Amma ba'd, faqala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Faqala aydan innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah mewahyukan menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wajibkan hukum-hukumnya kepadamu ya Rasulullah, laradduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikanmu ke tempat asalmu, yakni Makkah al-Mukarramah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Makkah innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilallah. Hai Makkah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah yang Allah paling cintai. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Andai aku tidak diusir darimu, aku tidak keluar darimu. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim syahidina syakir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini kembali bertemu wajah silaturahim yang mengkali kasih dan kita semua, sekaligus ngaji bareng surah yang kita bahas hari ini, surah ke-97, yakni surah Al-Qadar, tentang turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadarnya. Sebagai pembuka tadi, di samping ayat Al-Qadar yang pertama, saya juga kutip surah yang Al-Qasas, surah ke-28 ayat 85. Yang menginspirasi kita bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu mencintai Makkah al-Mukarramah, negeri tempat kelahirannya. Hari ini kita sedang gegap gempita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Pak ya. Hari ini kemarin persisnya kita merayakannya tanggal 17 Agustus. Hari ini kita masih mendapatkan berkahnya karena libur, jadi hari ini libur memperingati hari ulang tahun. Bapak Ibu rahmatullah, inspirasi dari ayat tadi adalah bahwa Al-Quran maupun Nabi, Al-Quran mengajarkan kita cinta tanah air, Nabi mencontohkan cinta tanah air itu. Surah tadi Al-Qasas 28 ayat 85, Allah menyatakan sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Tempat asalnya Nabi adalah Makkah al-Mukarramah. Bapak Ibu, ayat ini dijelaskan oleh asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, di tengah perjalanan Nabi menghentikan langkahnya di satu tempat namanya Juhfah. Kurang lebih sepertiga perjalanan Nabi menuju Madinah. Nabi kemudian balik badan mengarah kepada Makkah lagi. Lalu beliau menyatakan, ya Makkah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Maka engkau adalah sebaik-baik bumi dan yang paling Allah cintai. Sebaik-baik bumi dan yang paling Allah cintai di antara bumi itu. Laula anni ukhrijtu minki, kalau saja aku tidak terusir darimu, ma kharajtu, aku tidak akan keluar darimu. Ini ayat berarti menunjukkan cintanya Nabi kepada kota Makkah. Ini hadis menunjukkan cintanya Nabi kota Makkah. 13 tahun Nabi ditindak di kota Makkah, tapi Nabi tidak beranjak dari kota Makkah. Bahkan ketika Nabi hijrah, Nabi masih tetap merasa berat hati untuk meninggalkan kota Makkah. Sampai kemudian ayat ini turun menghibur Nabi. Ya Rasul, aku yang telah mewahyukan Al-Quran kepadamu akan mengembalikanmu lagi nanti ke Makkah, tempat asalmu ini.
Dan itu Allah buktikan 8 tahun kemudian saat Futuh Mekah, baginda Nabi SAW bersama para sahabatnya mampu kembali ke kota Mekah untuk menguasai kota Mekah. Futuh Mekah. Bapak Ibu, inspirasinya adalah Nabi mencontohkan kepada kita cinta tanah air tempat tumpah darahnya. Dan itu Allah ridhai. Bahkan dalam surah Al-Balad Allah menyatakan la uqsimu bihadzal balad, tidak aku bersumpah dengan negeri ini, wa anta hillum bihadzal balad, sebab negeri Makkah Al-Mukarramah adalah tempat tinggalmu, hil mahalmu ya Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kemarin saya disampaikan, apakah karena Makkahnya sudah Islam? Bukan. Apakah karena syariat Islam bertahta di kota Makkah? Tidak. Apakah karena pimpinannya Muslim? Tidak. Justru pada saat surah Al-Balad turun, Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Makkah penuh kekafiran, kemusyrikan. Bangsa negaranya sistemnya belum syariat Islam. Tapi bukan karena syariat, bukan karena sistem kenegaraannya, bukan karena kepemimpinannya, Makkah kemudian tetap Allah cintai. Cukup satu alasan, yakni karena Nabinya SAW lahir dan besar di situ. Inspirasi untuk kita semua bangsa Indonesia, Muslim Indonesia, untuk cinta tanah air dan bangsanya. Karena itulah perintah Al-Quran, itulah contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudahan semakin besar cinta kita kepada bangsa dan negara ini, sehingga kemudian kita semakin semangat untuk mempertahankan kemerdekaannya, untuk kemudian mengisi kemerdekaan itu dengan segala yang berguna, bermanfaat untuk sesamanya. Insya Allah rela berjuang untuk bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما ارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Baik. Bapak rahmatullah, ayat ini, surat ini tentu tidak asing, bahkan sering banget kita bahas, terutama di 10 akhir Ramadan setiap tahun. Berulang. Hari ini kita dalami lebih lanjut isi kandungannya, bukan sekadar terjemah kata per katanya. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bukan cuma dari itu, tapi juga kita kaji kata per kata dan kedalaman isi makna kandungan ayatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, inna sesungguhnya kami. Udah biasa, inna sesungguhnya kami. Anzalnahu, anzalna dari kata nazala. Nazala turun, anzala mekan. Wazannya af'ala menurunkan, af'ala mekan. Nazala turun, itu namanya fi'il lazim. Lazim itu intransitif, tidak butuh objek. Dibikin menjadi muta'addi itu butuh objek, diubah polanya menjadi af'ala. Nazala turun, dia turun, selesai, tidak ada objeknya. Kalau dia menurunkan, apa yang diturunkan ada objeknya. Anzala wazannya af'ala. Inna sesungguhnya kami, anzalna kami menurunkan, hu-nya. Nya ini dah namanya maf'ul bihnya. Anzalna fi'il fa'il, hu-nya objeknya, maf'ul bihnya. Satu rangkaian kata kelihatannya tapi isinya subjek, predikat, objek sekaligus. Anzalna kami menurunkan hu dia. Dianya kemana? Hu-nya adalah Al-Quran. Ini kita kupas bagian tafsirnya. Kenapa kok diganti langsung hu? Pakai dhamir. Nggak disebutkan inna anzalnal Qur'ana misalnya gitu ya. Kenapa menggunakan hu saja? Baik, sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran itu pada dalam Lailatul Qadar. Lailah malam, betul sudah biasa Bapak Ibu ya. Ibu punya anak lahir perempuan malam hari, kasih nama Lailah.
Ya, dan arti harfiahnya Lailah itu adalah gelap gulita. Mungkin kebetulan kulitnya agak gelap jadi kasih nama Lailah gitu. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apa Al-Qadar itu nanti kita kupas bagian tafsirnya. Sekurang-kurangnya ada 3, ada 4 makna apa tentang Qadar itu. Kita sebut saja sementara saat ini pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Jadi pada malam Qadar. Ya nggak apa-apa, sudah menjadi nama ya Pak ya, sudah menjadi parafrase gitu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka wa dan ma apa yang adro membuat tahu kamu. Secara doktoral bunyinya begitu. Wa dan ma apa yang adro membuat tahu. La adri saya tidak tahu. Adro membuat tahu, af'ala wazannya sama. Ka kepadamu. Secara redaksional artinya berarti dan apa yang membuatmu tahu. Lalu dibuat simple, disimplifikasi menjadi apakah kamu tahu atau tahukah kamu tahukah kamu gitu ya. Wa ma adraka dan tahukah kamu ma apa itu? Maknya isim istifham. Lailatul Qadar diulang Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Diulang 3 kali Lailatul Qadarnya Bapak Ibu. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Nah, ada hasan, ada khair, ma'ruf, kita sudah bedah. Khair artinya adalah lebih baik. Min dari alfi syahrin, alfun 1000. Alfun 1000, syahr bulan, dari 1000 bulan. Oke, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatul ruh fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalu awalnya taknya double karena wazannya tafa'ala, ya tafa'alu. Pakai subjeknya perempuan maka tatafa'alu, tatanazzalu. Tanya dihilangkan, ada simplifikasi, ada maknanya kata mufassir nanti. Artinya adalah berduyun-duyun, berbondong-bondong turun. Jadi kalau nazala saja turun satu orang. Nazala bisa menurunkan, bisa berarti berkali-kali turun. Tanazzala artinya adalah berangsur-angsur turun. Turunnya tidak sekaligus tapi bertahap. Itu tafa'ala wazannya. Tanazzalu berangsur-angsur turun. Siapa? Al-malaikatu, malaikat. Tanazzalunya fi'il mudhari karenanya dhamma di belakangnya. Warruhu dan ar-ruhu, ruh. Ruh ini siapa nih? Ruhul Qudus. Siapa itu Pak? Malaikat Jibril. Nanti ada kupasan kenapa malaikat Jibril bagian dari malaikat disebut secara terpisah. Satu kata kuncinya adalah muliaan malaikat Jibril memang lebih istimewa dibanding malaikat yang lain. Karenanya disebut sebagai yang terpisah gitu. Nah, malaikat Jibril disebut sebagai ar-ruh. Kalau di dalam agama yang tetangga kita sebelah Nasrani ada Ruhul Kudus. Nah, Ruh Kudus itu bukan Maryam. Kan ya, ada kata mereka sih ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kita berpikir oh berarti istrinya dong. Ibunya ibunya Nabi Isa dong. Maryam bukan. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Allah yang punya firman, Nabi Isa yang menerima firman, Roh Kudus yang membawa firman. Itu dijadikan satu kesatuan, bagian dari firman gitu. Maka kemudian dipertuhankan tiga-tiganya. Kita sebut Trinitas ya namanya, mereka sebut sebagai Trinitas. Tentu bukan akidah kita ya Pak, jauh dari akidah kita. Tapi yang pasti ini ar-ruh menyambung dengan yang mereka kenali. Jadi Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalu berbondong-bondong turun al-malaikatu malaikat wa dan ar-ruhu Roh Kudus yakni malaikat Jibril fiha di dalamnya, nyanya kepada Lailatul Qadar yang diulang 3 kali. Biizni rabbihim dengan izni bahasa Indonesia izin. Izin berarti kehendak atau apa namanya apa Pak kalau izin itu bahasa itunya kerelaan bisa bagian dari ya. Biizni dengan izin rabbihim dengan kerelaan rabbihim Tuhan
mereka malaikat min kulli amr, min dari kulli setiap amrin urusan. Amar itu bisa perintah, amar bisa urusan. Man ahdatsa fi amrina, itu bisa maknanya siapa yang mengatakan perintahku padahal bukan perintahku gitu. Atau siapa yang membuat sesuatu yang tidak misalnya sesuai dengan perintahku, itu seperti itu. Amr urusan. Oke, min dari kulli setiap amrin urusan. Minnya nanti kita bedah. Ada tab'id bisa, minnya juga bisa bermakna yang lain. Para malaikat dan Ruhul Kudus, malaikat Jibril itu turun pada malam hari itu, Lailatul Qadar itu, dengan izin Tuhan mereka menyelesaikan segala urusan. Oke, salamun hiya hatta madla'il fajr. Salam, kedamaian. Hiya, dia, hatta, sampai. Hiyanya kemana ini? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kedamaian. Hatta, sampai, matla, tulu artinya datang. Tala'al badru alaina. Tala'a artinya adalah datang, muncul gitu. Matla al-fajr, datang atau munculnya fajar, waktu fajar. Baik, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam hari itu malaikat dan Ruhul Kudus berangsur-angsur turun dengan izin Tuhan mereka, membawa segala urusan, menyelesaikan segala urusan. Kedamaianlah malam hati itu sampai terbit fajar. Baik, kita bedah Bapak. Pendek waktunya, mudah-mudahan cepat sampai dengan tuntas. Agak cepat ya Pak, berulang yang sudah kita alami, sudah pernah pelajari bersama. Mudah-mudahan masih bagus suaranya. Baik. Muqaddimah wa tamhid, pengantar pendahuluannya. Surah Al-Qadar ini jumhur Makkiyah. Kata jumhur ulama, surah Al-Qadar ini turun di kota Mekah. Ada sedikit mufassir yang menyebutkan surah paling awal di Madinah. Nomor 15 urutan turunnya. Kok ada yang bilang Madaniyah Pak? Madinah Pak. Ada yang menyebutkannya turun di Madinah karena memang turunnya Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran misalnya Yaumal Taqwal Jam'an. Yaumal Taqwal Jam'an, pada saat bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan itu kapan? Di mana? Yakni pada perang Badar. Tahun berapa? 2 Hijriah. Oh, berarti Lailatul Qadar itu terjadi pada 2 Hijriah, berarti sudah di Madinah. Bukan saya. Nah, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, menurut jumhur ulama Makkiyah. Sebab apa? Sebab jauh sebelum perang Badar Islam sudah lahir. Nabi sendiri sudah di Mekah 13 tahun. Plus 2 tahun di Madinah berarti 15 tahun gitu ya. Berarti bukan itu. Bukan tahun itu, bukan. Tapi tahun-tahun sebelumnya. Itu sebab maka jumhur ulama menyatakan surat ini turun di kota Makkah. Baik. Lanjutannya. Kapan turunnya? Nanti belakangan. Surah Al-Karimah min ahli maqasidiha, ini kandungannya. Menyatakan keagungan Al-Quran. 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu menunjukkan keagungan Al-Quran. Dari mana tahunya? 1 diantaranya dhamir, menggunakan kata hu di depan itu. Nanti kita bedah. Lanjutnya, menyatakan tingginya kedudukan Al-Quran. Sedemikian mulia Al-Quran itu sampai malam turunnya Al-Quran ikut dapat kemuliaan. Al-Quran yang mulia, malam turunnya Al-Quran Lailatul Qadar menjadi malam kemuliaan. 2. Yang ketiga, bantahan atas tuduhan Al-Quran dong yang masa lalu. Kan kami yang menurunkan, Allah yang menurunkan Al-Quran, bukan dongeng masa lalu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Yang keempat, penjelasan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malah itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kelima, dorongan untuk muslimin lebih giat beribadah agar mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, itu motivasi untuk kita semua umat Islam untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, ayat demi ayat sekarang Bapak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa dhamir al-mansub fi qoulihi ta'ala anzalnahu ya'udu ila al-Qur'an al-Karim. Dhamir itu kata ganti hu kembali kepada Al-Quran Al-Karim.
Wa fil ityani hadza dhamir al-Qur'an ma annahu lam yajir lahu dzikrun tanwih bi sya'nihi wa idzan bi syahrati umrihi. Dhamiruhu kembali kepada Al-Qur'an tanpa penyebutan sebelumnya, menunjukkan begitu dekatnya Al-Qur'an dengan hati manusia. Saya sering sampaikan ada 3 kata dhamir, 3 kata pengganti dalam Al-Qur'an yang sebelum disebut orangnya sudah langsung digantikan dengan dhamirnya. 1, hu kepada Allah. Misalnya dalam surah Qul hu al-ikhlas, Qul huwa, katakan dia, baru Allah di belakangnya. Dianya kemana? Allah. 1 itu menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. 1. Yang kedua hu-nya adalah Al-Quran. Contohnya ini. Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu. Al-Qur'annya, kata Al-Qur'annya belum ada disebut di awal. Tapi langsung disebutkan hu. Sesungguhnya kami turunkan dia, Al-Quran. Kita tahu konotasinya kemana? Yakni Al-Quran. Itu menunjukkan 1 keagungan Al-Quran, yang kedua menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kedekatannya dengan hati kita. Bapak Ibu, dalam bahasa, saya kira bahasa universal, ada yang tidak disebut nama, misalnya cukup beliau, itu menunjukkan keagungan orang yang diberi nama, ya kan? Kalau kita sebut namanya malah kayak nggak sopan. Tapi kalau kita sebut beliau, nah itu kata ganti kan, menunjukkan kesopanan kita. Berarti beliau punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, gitu ya. Untuk Al-Quran dan Allah itu menunjukkan betapa dekatnya kita dengan Allah dan Al-Quran. Jadi kemanapun kita pergi, Allah bersama dengan kita. Kemanapun apapun yang kita lakukan, Al-Quran sesungguhnya senantiasa berada di kita. Apapun yang kita lakukan pasti kita berpikir bagaimana tuntunan Al-Quran tentang ini. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi diulang-ulang misalnya menggunakan kata ka. Surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, engkaunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammadnya belum disebut namanya di depan. Itu menunjukkan betapa 1 mulianya Nabi, yang kedua dekatnya Nabi dengan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan sebagai Muslim pasti merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana sumbernya? Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Al-Quran dan Nabi begitu mulia, agung, sekaligus begitu dekat dengan kita. Itu sebab maka cukup menggunakan dhamir saja sudah terkoneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya inna anzalnahu. Baik, lanjutannya. Oke. Saya ambil poin-poinnya saja Pak, tidak banyak waktunya. Qala kata anzalna, aku menunjukkan yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah mujmalan, seutuhnya. Dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia, atau disebut Baitul Izzah. Bait itu rumah, Izzah kemuliaan. Kenapa kita peringati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Ini alasannya nanti di belakang. Baik, 1 Bapak Ibu rahmatullah, Al-Quran turunnya bagaimana? Anzalnahu, itu turunnya Al-Quran kapan? Apakah turunnya Al-Quran kepada baginda daripada malam pada 1 malam di Gua Hiro 17 Ramadan itu, atau turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi saat Yaumal Taqal Jam'an, pada malam bertemunya 2 pasukan, yakni Perang Badar, atau kapan? Bapak Ibu, jawabannya adalah dari Al-Quran sendiri. Al-Quran itu menggunakan 2 pola untuk menunjukkan turunnya Al-Quran. Pola yang pertama anzala, yang kedua nazzala. Ternyata pola ini beda maknanya. Kalau Allah menggunakan kata anzala, maka yang dimaksud itu bisa 2. Yang pertama anzala, menurunkan pertama kali. Di sini mesti disebutkan ibtida'u nuzulihi, pertama kali turun, 1 maknanya. Yang kedua anzala itu artinya adalah gemblengan sekaligus, turun sekaligus menggunakan pola af'ala, wazannya anzala, pola kata kerjanya. Jadi kata anzala itu digunakan untuk menunjukkan turunnya Al-Quran sekaligus seutuhnya, gitu ya, atau turun pertama kali pada malam di Gua Hiro.
saat malam kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi secara bertahap, berangsur-angsur, tadarrujan bahasa ulumul Qur'annya, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, gampang yang hitung, Pak. Itu menggunakan pola nazzala, pakai tasdid di tengahnya. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Wazan ini punya kandungan makna banyak, 2 diantaranya kunci adalah lit taksir wa tikror. Taksir itu banyak, tikror berulang kali. Jadi sering turunnya dan berulang. Itulah nazzala. Contoh Al-Qur'annya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran ini berkelanjutan, berketerusan, lagi dan lagi, dan kami yang akan menjaganya. Itu menggunakan pola kata nazzala. Ya, jadi beda, meskipun sama-sama turun, beda. Kalau turunnya sekaligus namanya anzala. Kalau turunnya berangsur-angsur menggunakan pola nazzala. Oke. Ayat ini Allah tidak salah, Allah menggunakan kata anzala. Kami menurunkan Al-Quran itu sekaligus kepada baginda Nabi pada malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya berangsur-angsur di setiap waktu, bukan malam Lailatul Qadar lagi, gitu ya. Baik, ini ayat yang pertama. Lanjutnya, kenapa kita peringati nuzul Quran pada 17 Ramadan? Ini dia jawabannya tadi yang saya sebutkan. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Surahnya Al-Anfal surah ke-8 ayat 41. Pada hari pembeda, yakni pada hari bertemunya 2 pasukan, yakni pada perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Tapi tahunnya beda, Pak. Itu tahun kedua Hijriah. Adapun Al-Qur'annya turun 15 tahun sebelumnya. Tahun pertama kenabian di usia Nabi SAW 40 tahun. Baik, yang diambil 17 Ramadannya, bukan tahunnya, gitu ya. Kita peringati nuzul Quran 17 Ramadan karena 17 Ramadan itu adalah yaumal taqal jam'an, saat bertemunya 2 pasukan perang Badar. Baik. Penjelasannya agak panjang. Berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya apa? Ini qadar, 1 takdir, ukuran. Saya ambil 3 saja. 1 takdir atau ukuran. Qadar itu bahasa Indonesia menjadi kadar. Qadar, kadar, ukuran. Kadarnya berapa gitu. Bu, beli emas pasti menanyakan kadarnya berapa kan? 22 karat, 24 karat, 24 karat. Yang paling bagus 24 karat. Nah, tapi ibu nggak ketemu dengan 24 karat. Sebab kalau emas 24 karat itu terlalu lunak katanya. Nggak keras gitu ya. Yang hati-hati jangan sampai sekarat aja. Kalau 24 karat terbaik. Sekarat bahaya. Baik, itu qadar artinya kadar ukuran. Baik, kenapa malam ukuran? Karena malam itulah Allah menetapkan semua urusan kita. Sebentar. Ini suratnya misalnya adalah surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ya. Ayatnya ayat 4 persis. Fi lailatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam keberkahan. Inna kunna munzirin. Kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu dipisahkan semua urusan yang tegas, yang berat, yang jelas. Semua urusan kita Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam ukuran. Bapak, saya sering sampaikan ini dirangkai dengan peristiwa sebelumnya. 1 bulan sebelumnya ada namanya bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu Allah menerima rapot kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pada bulan Sya'ban tanpa menyebut tanggalnya, bulan Sya'ban Allah menerima rapot semua manusia. Nah, lalu prosesnya 1 bulan kurang lebih, pada malam Lailatul Qadar Allah putuskan bagaimana nasib kita 1 tahun ke depan. Itu disebutkan malam keputusan, malam ukuran. Ini Fulan bin Fulan 1 tahun ini 2024, 1446 Hijriah. Wah, amalnya begini A B C D. Oke, tahun depan saya putuskan tok ya. Itu namanya Lailatul Qadar, malam keputusan. Ketok palu setelah mendapatkan laporan pada bulan Sya'ban. Kira-kira begitu Pak logika kita. Itu logikanya pegawai yang pada bulan Desember menyampaikan laporan.
gitu kan? Laporan selama 1 tahun, lalu triwulan pertama sudah turun keputusan. Tahun depan sudah ada anggarannya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, ini malam ukuran. Malam yang keduanya disebut Lailatul Qadar, itu malam kemuliaan. Bagaimana penjelasannya nih Bapak Ibu? Penjelasannya Qadar itu kadar ukuran. Kalau ada orang yang kita segani, berarti kan dia punya kadar tersendiri, punya ukuran tersendiri di mata kita. Berarti dia punya kemuliaan pada posisinya. Nah, misalnya ada tokoh masyarakat ya Pak, di masyarakat kita, Thomas bahasanya, atau tokoh agama, toga, kan punya ukuran sendiri kan. Berarti dia punya kedudukan, punya kemuliaan. Lailatul Qadar malam ukuran, karena dia malam keputusan, maka dia punya kemuliaan tersendiri. Apalagi dihubungkan dengan Al-Quran. Al-Quran yang mulia, maka malam turunnya Al-Quran mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti semuanya mulia. Al-Quran berasal dari Allah yang maha mulia. Diturunkan oleh malaikat Jibril, malaikat paling mulia. Diterima oleh baginda Nabi SAW, Nabi paling mulia. Malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam mulia. Satu lagi, tempat kota turunnya Al-Quran juga ikut dimuliakan. Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Lima-limanya mulia. Allah maha mulia, dibawa oleh malaikat Jibril paling mulia, Nabi Muhammad paling mulia. Malamnya disebut malam kemuliaan, malam mulia. Kotanya disebut Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Ada pesan di sini. Kalau pengen mulia, maka pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan. Ini pesan utamanya. Karena tidak ada satu pun, ya, logam mulia juga. Ya betul. Kalau pengen mulia, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungannya. Ibu, kalau pengen mulia, banyakin emasnya. Kan logam mulia. Biar mulia. Baik, lanjutannya sedikit lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Aduh, sedikit Pak waktunya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, Bapak Ibu, selalu digunakan untuk menyatakan betapa sulitnya mengetahui detail apa yang disebutkan, termasuk Lailatul Qadar. Jadi ungkapan dalam Al-Quran wa ma adraka itu pasti menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang bahasanya beyond our imagination, melampaui batas imajinasi kita. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Al-hutamah itu kayak apa? Nggak bisa dibayangkan gitu. Akhirat, hari kiamat itu seringkali menggunakan ungkapan wa ma adraka. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma, ya. Hari pembalasan itu seperti apa? Itu di luar nalar kita, maka menggunakan kata wa ma adraka. Kalau Allah menggunakan wa ma adraka untuk malam Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu sudah di luar kemampuan kita untuk menjawabnya. Maka Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang mampu mendefinitifkan tahun ini 1447 Hijriah Ramadan jatuh Lailatul Qadarnya tanggal sekian gitu. Nggak ada, karena memang melampaui batas imajinasi kita. Itu ama adraka. Lailatul Qadar, lalu kemudian karena tidak sampai dikuasai, tidak kita bisa memastikan Lailatul Qadar itu seperti agak bagaimana, maka Allah hanya menyebutkan kemuliaannya saja, satu sisi kemuliaannya. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, ini jawabannya. 1000 bukan bilangan, tapi menunjukkan makna banyak. Ada Pak? Jadi 1000-nya bukan berarti bilangan di atas 1, di atas 999 atau di bawah 1001, bukan. Tapi menunjukkan makna banyak. Seperti Khairil Anwar, ya kan? Judulnya puisinya Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apa iya? 100 tahun aja udah bengek? Apa 1000 maksudnya panjang umur? 1000 tahun itu maksudnya adalah panjang umur. Baik, kenapa lebih baik? Karena malam itu Al-Quran turun pertama kali. Jawabannya jelas, karena Al-Qurannya mulia, maka malam turunnya Al-Quran menjadi ikut dimuliakan. Ya Pak.
17 Agustus bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat Indonesia mulia, karena saat itulah Indonesia diproklamirkan. Kalau bukan orang Indonesia biasa saja kayaknya, ya kan Pak? Jadi ada sababiyah kenapa tanggal 17 itu Agustus itu istimewa, karena bagi bangsa Indonesia itulah proklamasi kemerdekaan. Tapi bagi negara lain biasa saja gitu. Ya kan? Lailatul Qadar karena mulia karena Al-Qur'an turun. Al-Qur'annya mulia, maka malam turunnya Al-Qur'an menjadi malam. Yang kedua, ibadah di malam itu lebih baik nilainya ya Pak Bu ya, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 1000 bulan itu 83 tahun kalau hijriah hitungannya. Umur kita kira-kira nyampe 83 tahun Pak? Belum tentu. Kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar sekali gitu, seakan-akan nilai pahalanya lebih baik daripada seumur hidup kita. Gitu. Seumur hidup kita lebih baik daripada Lailatul Qadar lebih baik daripada seumur hidup kita beribadah. Tapi bukan berarti menggantikan. Hati-hati catat ya Pak. Bukan berarti menggantikan. Oh kalau begitu udah, misal kalau saya ketemu Lailatul Qadar besok udah nggak usah sholat lagi. Sampai mati. Nilai pahalanya sama dengan kita sholat di Masjidil Haram 100.000 lebih baik daripada di masjid yang lain misalnya. Itu nilai pahalanya. Bukan berarti pulang umroh nggak sholat lagi. Nilai pahalanya. Baik, lanjutnya. Wal amal qalil qad yufaddalu al amal katsir ya. Bi'tibari zaman wal makan. Bapak Ibu nggak usah bingung, bisa jadi amal yang sedikit bisa nilainya lebih besar, lebih banyak daripada amal yang banyak kelihatannya gitu ya. Tergantung bagaimana konteksnya. Ketika kondisi paceklik gitu, kita bisa jadi cuma ngasih orang berapa perak tapi nilainya luar biasa karena menyelamatkan hidup. Kan gitu. Kondisi orang kelaparan misalnya gitu, karena menyelamatkan hidup bisa jadi nilainya nggak seberapa, nilai angkanya. Nominal tidak semata-mata menjadi ukuran ya Pak ya. Tapi bagaimana kondisi itu yang menentukan. Gitu. Baik, ini kira-kira. Lanjutnya, jadi 1000 itu maknanya adalah banyak. Wala tajannahu ahsannas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Nah, dari antara kalian ini konteksnya umat Yahudi. Mereka menginginkan hidup 1000 tahun, maksudnya panjang umur. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Malaikat dan Ruhul Kudus turun pada malam hari itu menyelesaikan urusan. Tanazzal tadi saya sudah kupas, tatanazzala artinya tatanazzalu berarti turun berbondong-bondong, langit bumi penuh sesak. Waruh wa Jibril alaihi salam. Ar-Ruh Jibril, Roh Kudus. Penyebutannya secara spesifik menunjukkan keistimewaannya daripada malaikat yang lain. Karena sayyidul malaikah. Baik. Pendek waktu, sedikit lagi masih. Bi'izni rabbihim. Atas perintah Allah, bukan kemauan malaikat sendiri. Jadi malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicatat ini bahasanya bahasa slang? Ngapain? Mencatat ketetapan Allah atas setiap manusia 1 tahun ke depan. Tadi yang saya jelaskan. Surah Ad-Dukhan surah ke-44 ayat 4. Surah ke-44 ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar bagaimana nasib kita 1 tahun ke depan diputuskan. Itu sebab kita berusaha Pak ya, agar kemudian Allah sayang sama kita. Malam hari ini malam keputusan, dia lagi ibadah kepadaku yang baik-baik dia tahun depan. Ternyata lagi mabuk, kurang ajar. Kira-kira begitu. Ini dia, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatanlah sampai waktu tulu'ul fajr. Bapak Ibu, salam itu apa? Dalam Al-Quran salam terulang 42 kali. Ada kalanya ucapan salam sebagai doa. Salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu ungkapan doa. Yang kedua keadaan atau sifat dalam kondisi damai. Yang ketiga sikap mencari selamat dan damai. Yang keempatnya adalah sifat Allah. Allah juga salam. Itu secara umum. Ada 42 kali disebutkan. Di ayat ini bagaimana? Pendek, terakhir. Apa makna salam di sini? Saya mengutip apa yang disampaikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Beliau menyatakan hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin. Ini poin-poinnya Pak.
Kedamaian di situ adalah hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman, mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan menuju ilmu, dari lalai kepada ingat, khianat kepada amanat, ria kepada ikhlas, lemah kepada teguh, sombong kepada tahu diri. Itulah alamat jiwa yang telah mencapai kedamaian, dan itu pula yang dapat dijadikan bukti pertemuan dengan Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar enggak Ramadan kemarin? Ukurannya ini. Apakah semakin damai, semakin baik, semakin bakti, semakin ikhlas, semakin amanah, semakin teguh pendirian, semakin... Kalau itu yang ada pada diri kita, berarti benar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sebaliknya, berarti belum mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, pendek waktu, alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan manfaat meskipun terbatas, ya Pak ya. Semoga menambah motivasi kita untuk bergerak terus menanti berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan tunjukkan perolehan kita Lailatul Qadar itu dengan bentuk kemuliaan akhlak yang semakin baik, semakin banyak manfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.